والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin, hadirin sedang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, menguatkan niat dan tekad dan melaksanakan rangkaian sholat Idul Adha. Kita bersyukur karena kita masih bisa melaksanakan sholat di tempat ini. Selain itu ada nikmat yang terbesar buat kita semua, nikmat wal Islam, nikmat wal iman, nikmat kesehatan, nikmat yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dapat bertemu dengan baginda Rasulullah bersua di telaganya Al-Kautsar, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini hati berwasiat kepada beliau hati busuknya, umumnya kepada hadirin, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu turun dan naik. Maka dengan terus menjaga ibadah kita, dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah, akan senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik, berikan tuntunan agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap kali hari raya Idul Adha atau Idul Kurban datang dalam kehidupan kita, maka setiap kali itu pula kita diingatkan oleh Allah akan peristiwa masa lalu yang dapat menjadi contoh atau menjadi uswah sekaligus menjadi contoh bagi kehidupan kita. Itulah firman Allah dalam surat Ibrahim, dan ingatlah mereka kepada hari Allah, sesungguhnya pada yang dibidang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyadar dan banyak bersyukur kepada Allah. Dijelaskan dan dianjurkan untuk meladani paling tidak ada dua sosok yang disebut dalam Al-Quran tadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada peristiwa Idul Kurban, maka diharapkan untuk meladani sosok Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam hal kesetiaan, dalam hal kepatuhan, dan dalam hal pengorbanan, dan dalam kesolehannya. Sulit rasanya menemukan orang yang betul patuh kepada perintah Allah, bahkan untuk mengorbankan anak kesayangan yang selama ini dinanti-nanti dalam keluarga. Namun ketika anak itu sudah lahir dan masih usia dia, turut perintah Allah akan mengorbankan anaknya dengan cara menyembelihnya. Kemudian dalam surat As-Saffat, maka tatkala anak itu sampai pada umur 1 berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah akan mendapatkan, yaitu akan mendapati rahmat termasuk orang-orang yang sabar. Tiada tetap Tuhan dan tiada kedudukan manusia melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah yang ingin menyembelih anaknya. Kemudian atas kepatuhan dan kedudukan itu Allah ganti penyembelihan anak itu dengan seekor kambing bebas yang amat besar.
Karena itu beliau sangat kuat untuk megang teguh pendirian yaitu kepada Al-Quran dan syariat Islam. Kemudian beliau Al-Quran dan kami tepus anak itu dengan seekor pemberian yang besar. Karena perintah Allah untuk menyembelih anak sudah tidak ada kembali. Pengorbanan yang sangat besar dengan cara seperti ini tidak akan terulang lagi. Tapi kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh berbeda dan akan lebih ringan daripada ini. Yang pertama adalah menjaga teguh akidah, kemudian pengorbanan dan penyembelihan hewan kurban. Tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding mengalirkan darah dari hewan kurban. Dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan kuku, rambut hewan kurban jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian, dosa kalian dengan berkorban. Kemudian pengorbanan dengan harta dan jiwa. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdakwah dengan penuh hikmah dan berjihad dengan harta di dalam Allah yang lebih dari itu adalah lebih baik lagi jika kamu mengetahui. Begitu luas mana pengorbanan jiwa, mana pengorbanan harta, bantuan kepada sesama yang membutuhkan adalah bagian daripada perjuangan itu. Kepedulian kita kepada yang membutuhkan adalah bagian dari pengorbanan. Saling menguatkan, saling mengingatkan kepada sesama juga bagian dari bentuk pengorbanan. Bentuk pengorbanan waktu, bentuk pengorbanan harta, dan pengorbanan jiwa, dan masih banyak lagi lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu hal yang dilihat dari Idul Adha dan peristiwa pengorbanan Ismail alaihissalam oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibrahim adalah model ideal untuk sebuah keluarga Islam. Orang tua dan anak adalah miniatur dari sebuah negara. Maka jika masing-masing keluarga mampu untuk menciptakan harmoni, menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian dan ketentraman, menciptakan kesejahteraan, maka begitu pula insya Allah negara kita, bangsa kita akan indah dan harmoni juga. Negara yang berbahagia warahmatullahi. Keteladanan dari orang tua menjadi mutlak adanya bagi anak-anak dalam ruang lingkup yang lebih makro. Maka keteladanan para pemimpin, keteladanan para pejabat, para wali amanah adalah penting bagi masyarakat. Jangan hanya masyarakat yang diminta agar hidup prihatin dan hidup sederhana, sementara para pemimpinnya hidup dengan glamor dan mewah dan mati rasa. Jangan hanya masyarakat yang diminta taat patuh pada aturan syarak, pada aturan hukum, sementara orang-orang jahat yang berharta, orang-orang jahat berkelompok dengan aparat penegak hukum dan penguasa memperjualbelikan hukum secara kasat mata. Jangan hanya masyarakat yang di bawah yang diminta berkorban, sementara para pejabat yang enggan untuk tangga merasa harta milik orang lain menggunakan pampahan. Amanah dari rakyat lupa ketika sudah menjaga. Kejadian akhir-akhir ini terus mengubah rasa keprihatinan kita dan rasa kecemasan melihat fenomena pergaulan bebas sebagai anak-anak remaja kita yang kian mengkhawatirkan. Anak-anak sibuk dengan game, kecanduan narkoba, kemudian anak-anak asik dengan main gadget dan dunia sosmed. Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan yang mengarah pada perzinahan, LGBT yang semakin mengkhawatirkan perubahan tengah masyarakat kita, di lingkungan kita, dan segala yang mengancam hidup, yaitu mengancam hidup kita, mengancam ketenangan, kedamaian berdasarkan nilai-nilai Islam di negeri ini yang berdasarkan Pancasila dan Sila Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya adalah amal ma'ruf nahi munkar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, inilah momen dari peristiwa yang membuat kita para orang tua, ayah dan ibu untuk berhenti sejenak setelah sekian lama dengan kesibukan pekerjaan, meluangkan waktu yang disebut golden moment atau quality time, bahkan beberapa detik, beberapa jam dalam keluarga, agar dapat bersama-sama dengan anak-anak kita dan keluarga kita untuk menyelami bagaimana cara menyelami karakter dan memahami perilaku anak kita, perilaku sikap dan karakter dan minat bakat serta kecenderungan positif maupun negatif anak-anak kita. Kita adalah wali amanah mereka, dan Allah pasti akan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya sebagai kepala keluarga. Kita mempunyai amanah. Apakah amanah ini telah ditunaikan oleh kita dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, ataukah malah kita lalai dan sia-sia dalam pendidikan anak kita? Anak-anak kita adalah perhiasan dunia kita, bekal kubur kita, simpan dan penolongan akhirat kita, memberikan syafaat kepada kita. Anak-anak soleh akan membantu kepada kita, bahkan akan dibersamakan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita semua, anak-anak kita semua, dan nanti akan terwujud jika kita sebagai orang tua dan anak-anak kita adalah soleh, dan anak-anak soleh adalah hasil kerja kita, hasil kerja keras bimbingan kita, hasil kerja keras bimbingan orang tua, arahan petunjuk dari kita, dari orang tua yang soleh, yang nanti akan masa depan yang gemilang, masa depan yang akan membahagiakan dunia. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qur'an, orang-orang yang beriman, anak cucu mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya, dan mereka dikumpulkan di dalam surga bersama keluarganya, bersama anak cucunya. Tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan ketika dunia, karena dunia adalah cerminan bagi keluarga tersebut. Wahai para ayah, wahai para ibu, para orang tua, jadilah engkau seperti Ibrahim alaihissalam, sosok ayah yang begitu amanah dan bertanggung jawab bagi perkembangan anaknya, dengan penuh kasih sayang mengantarkan anak dalam kepatuhan, dalam ketundukan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah didikan Ibrahim. Wahai para muda, wahai para orang tua, jadilah sosok yang kami berikan. Wahai para ibu, jadilah seperti sosok Siti Hajar yang betul-betul sungguh-sungguh menjalani perjuangan membesarkan anaknya Ismail alaihissalam, meskipun harus ada di lembah kering, lembah yang gersang, tak berair, tak bertanam, penuh kepayahan, penuh kesulitan, tantangan dan cobaan, ganasnya gurun pasir, tak berbuah dan tak bertanam, tanpa suami, tanpa pendamping di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Siti Hajar adalah wanita yang mampu, wanita pilihan Allah yang dari keturunan Ibrahim telah lahir manusia pilihan dan teladan semua manusia, seperti Nabi Muhammad SAW. Siti Hajar tidak putus asa dan pantang mengeluh, tidak berhenti mesti kepedihan, silih berganti terus menerus kepedihan, apalagi menangisi nasib yang memang sudah susah. Karena itu tekad dan usahanya lah, lalu Allah hadirkan Zamzam, yaitu sebagai hasil pembuktian dan balasan dari kesungguhan merawat dan membesarkan anaknya. Inilah balasan Allah, orang yang bersungguh-sungguh mendidik putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Melalui momen Idul Adha ini atau Idul Kurban ini, Khotib ingin mengingatkan bahwa kurban bermakna pendekatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas ketaatan kita, kepatuhan kita melalui pengorbanan jiwa, pengorbanan harta selama hidup ini masih ada. Mari kuatkan tekad untuk terus beramal, untuk terus berinfak sedekah, berjihad, menegakkan Baitullah, rumah Allah mesti kita tertimbang silakan. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk melayani kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semoga kita berjihad, berjuang menegakkan syariat Islam di rumah kita. Dan apa yang disampaikan semoga pertama sangat kuat dicontohkan keterangan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu memegang teguh akidah dan syarat. Kemudian selalu dakwah dengan penuh hikmah. Kemudian Nabi Ibrahim ada amar ma'ruf dan nahi munkar, penuh keberanian. Kemudian berjuang tanpa khawatir dan tanpa ada rasa takut. Kemudian setelah berikhtiar bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Kemudian menjalankan dengan perbuatan amaliyah sehari-hari. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala al-hamda miftahan li-dzikri wa ja'ala asy-syukra sabatan li-mazidi min fadlihi ودليلا على آله وعظمته وضوءه والعدل. شرع لنا من الدين ما وصى بها نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيره من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المباحين وعلى تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه في السر والعلن والهربة والجلوى، وإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت
tidak sengaja, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disadari maupun dosa yang tidak disadari. Kepadamu kami bermohon taubat ya Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi taubat. Ya Allah, Zat pemilik segala kesempurnaan, penggenggam segala moral dan modernya. Ya Syami wa ya Kafi wa ya Mu'afi, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah yang telah tiada, dan juga saudara-saudara kami yang telah meninggal, baik yang biasa maupun karena sakit, dari kalangan orang-orang mukmin, orang-orang mukminah. Terangi ya Allah, sinarilah ya Allah alam kuburnya, lapangkanlah ya Allah alam barzahnya, basuhlah dengan embun dan air yang sejuk ya Allah untuk mereka. Tempatkanlah ya Allah dalam bagian taman surganya, dalam alam barzahnya. Ya Allah, Zat pencipta kami, jadikan kami anak-anak dan keturunan kami adalah orang-orang yang memperoleh rahmat dan berkah dalam hidup. Anugerahi kami dan mereka itu, berikan akidah yang mantap, berikan rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan kehidupan yang baik, dan akhir hidup berikan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah setiap kurban yang kami tunaikan. Amin. Jadikan sehelai bulu tetes darah pada kurban kami sebagai penembus dosa kami dan sebagai penghapus kesalahan kami, dan jadikan dia tabungan kebaikan bagi kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Tolonglah para mujahid di seluruh penjuru dunia dalam membela agama kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin wal muslimat di Indonesia, para ulama dari segala fitnah dan bala musibah, daripada musuh-musuh Allah yang merencanakan kekejian pada ulama-ulama kami dan kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, kabulkanlah setiap doa dan harapan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya